Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Sekarang memasuki materi kedua yaitu sumber daya ekosistem, kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi. Nah, kita akan mempengaruhi tentang sumber daya perairan yang apabila terjadi degradasi atau penurunan. Ya. Yang pertama, degradasi sumber daya air. Degradasi sumber daya air ini maksudnya bahan-bahan organik yang mengandung patogen atau parasit yang memicu wabah penyakit. Nah, maksudnya ini bahan-bahan organik itu bahan-bahan yang kayak NPK atau bahan-bahan dari alam, tapi yang bukan kimia. Tapi dia kalau terlalu banyak akan mengakibatkan pencemaran. Dan kemudian juga ratusan bahan kimia juga terus mencemari air. Kalau yang bahan kimia ini emang bahan kimia murni seperti limbah ataupun tumpahan minyak kapal. Nah, ini akan menyebabkan penurunan kualitas perairan. Di sini juga berdasarkan literatur terjadi di negara yang berpendapatan rendah dan menengah akibat tingginya pertumbuhan populasi. Jadi yang penduduknya tidak ada pembatasan jumlah penduduk, jadi penduduknya semakin lama semakin berkembang. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya juga bagus, sementara tata kelola airnya belum bagus. Jadi disitulah seperti terjadi pembuangan sampah ini ataupun sampah-sampah di laut membuang sembarangan. Jadi di negara-negara yang belum berkembang itu contohnya tidak tidak berani saya sebutkan. Jadi bukan negara maju, pokoknya negara-negara lagi berkembang, penduduknya banyak, ekonominya tinggi, tapi pendidikan dan tata kelola airnya tidak bagus sehingga banyak mengakibatkan sampah. Kemudian degradasi terumbu karang akibat faktor alam. Nah, kerusakan oleh faktor alam ini bisa terjadi karena gempa bumi seperti ini. Apabila ada gempa bumi kan misalkan di sini ada terumbu atau apa, dia akan mengakibatkan kerusakan terumbu. Kemudian perubahan iklim atau ombak besar, angin topan juga bisa mematahkan fragmen-fragmen karang yang lemah. Kemudian ada juga pemangsa dan penyakit. Penyakit ada sih, tapi tidak spesifik. Di sini lebih utamakan kepada pemangsa, karena penyakit agak jarang kalau di laut itu, kalau laut yang bagian dalam. Pemangsa di sini ada acan taster atau bintang laut yang selalu memakan karang, kemudian juga ada spons. Spons ini kalau yang di film itu temannya si bintang laut ini. Kemudian sponnya ada beberapa warna, ada yang kuning, ada juga yang orange. Jadi dia ini dikategorikan hewan, bukan tumbuhan. Dia memakan karang, tapi gerakannya sangat lambat. Yang jelas dia makan karang. Jadi untuk pertanyaan kuisnya, jelaskan atau berikan beberapa bukti lah yang menyatakan bahwasannya kenapa spons ini dikategorikan sebagai hewan. Kemudian ada juga pencemaran berupa sedimentasi berupa limbah. Pokoknya bukan mensedimentasi limbah, sedimentasi kan penumpukan atau pengaliran air tanah. Jadi itu dikatakan limbah di bagian terumbu karang, sementara sedimentasi tidak semuanya limbah. Nah, ini pengertiannya sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan, kemudian mengendap di dasarnya. Ya, jelas. Nah, ini contoh yang gunung berapi tadi. Ini gunung berapi yang di laut. Nah, ini kalau jenis yang sama, tapi ini posisinya di darat. Inilah gambarannya, bisa mengganggu ekosistem terumbu karang kalau jika meletus. Kemudian ini yang dikatakan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini kan bisa menurunkan kecerahan perairan, menutupi perairan terumbu karang. Nah, ini kan dari gunung, ini hutannya. Jadi begitu hujan, air dari gunung ini turun bukan air murni, ya ada air yang ada zat-zat organik tadi, ada juga yang lumpurnya dia atau serpihan debunya, itulah yang dikatakan sedimentasi, akan masuk melalui aliran sungai ini dan turun ke bawah ini kan pasti dia ada yang mengenai terumbu karang. Itulah yang dikatakan sedimentasi merusak karang. Kemudian sedimen ini akan menyulitkan alga zooxanthella. Nah, zooxanthella yang bersimbiosis dengan karang itu kan untuk melakukan fotosintesis, akhirnya mati atau meninggalkan karang. Nah, apabila sedimentasi menutupi karang, maka zooxanthella tidak bisa berfotosintesis. Kemudian dia untuk bertahan hidup, dia kalau nggak pergi,
dia bakal mati karena tidak bisa fotosintesis. Nah, apabila zooxanthella mati, itulah yang dikatakan pemutihan karang atau coral bleaching. Jadi zat warnanya hilang, tinggal zat kapurnya saja. Nah, ini coral anatomi tadi yang tentang karang ini kan CaCO2 skeleton ini kerangkanya, kerangka kapurnya. Nah, ini tentakel karang, di sini mulutnya. Ini kan dalam CaCO ini ada lubang rongga. Inilah dikatakan mengapa dikatakan karang itu hewan polip. Dia cuma masuk di sini sebentar. Nah, zooxanthella itu ada di tentakelnya ini yang membuat warna terumbu karang. Jadi kalau dia pergi, ini tinggal putih warnanya. Kalau tinggal putih, ya bisa jadi karangnya mati. Nah, tinggallah CaCO-nya saja. Ini contohnya. Nah, ini waktu masih banyak warnanya, ini waktu zooxanthellanya pergi. Dan kemudian nih ada kerusakan oleh faktor manusia. Faktor manusia seperti mencari ikan hias di terumbu karang, mengambil karangnya untuk dijual, menangkap ikan konsumsi dengan alat yang tidak ramah lingkungan, kemudian ada juga menggunakan racun atau bom yang bisa merusakkan terumbu karang. Nah, ini kalau penangkapan menggunakan cantrang. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang bisa, ya, waktu cantrang ini kan jaringnya besar di bawah akan menarik semua apa yang ada di bawah, jadi bisa jadi kena karang-karang yang lunak. Nah, di sini ada juga penyebab dari manusia itu sunscreen. Sunscreen ini semacam alat kosmetik. Tapi kalau tentang produk saya tidak bisa membahas lebih lanjut, takut nanti salah bahas bisa bahaya kan. Di sini diceritakan sunscreen memiliki kandungan bahan kimiawi oksybenzone dan octinoxate. Nah, ini contoh ini terdapat di mana, ini bahayanya untuk apa? Coral reef toxicity berarti racun di terumbu karang. Nah, di sini ada contohnya. Pada saat pertama kali di perairan itu atau karangnya ada zooxanthella atau warna. Nah, ketika diberi 1 ppm ya, 1 part per miliar atau triliun nih. Pokoknya diberikan kandungan oksinotate yang ada di sunscreen tadi selama 14 hari, maka akan mengakibatkan bleaching atau kalau bukan zooxanthellanya pergi, zooxanthellanya mati. Jadi dia warna putih. Jadi karang nih 99% makanannya berasal dari zooxanthella. Jadi kalau nggak ada zooxanthella, bakal mati juga. Nah, ini ada gambaran karang lagi, tapi di sini menceritakan tentang apabila zooxanthellanya pergi, yang seperti saya bilang sebelumnya kan. Ini gambaran yang versi lain, tapi masih hampir sama. Ini polipnya tadi, ini mulutnya, ini tentakel dan zooxanthella. Yang sini bawahnya gambarnya. Nah, ini polipnya kadang-kadang dia ini menonjol keluar. Sesekali dia masuk ke dalam, tapi pas ada phytoplankton, dia keluarin tentakelnya untuk mengambil makanan. Nah, kemudian berikutnya ini adalah dampak apabila ada tidaknya karang di perairan. Jika tidak ada karang kan seperti inilah, susah untuk ikan cari makan atau berlindung atau apa. Tapi jika ada karang bisa makan planktonnya, bisa berlindung untuk memijah atau membesarkan atau anak-anaknya. Jadi siklusnya ada terus dan menyebabkan pendapatan negara dari sisi perikanan berkurang apabila terumbu karangnya rusak. Nah, ini kalau sekarang degradasi kualitas padang lamun. Padang lamun ini tidak di semua tempat ada, masih di hanya tempat-tempat yang asli saja yang ada. Nah, di sini contohnya padang lamun ini di daerah mana nih? Mungkin di Bintan atau di daerah Papua atau daerah Sulawesi. Nah, di lamun ini merupakan habitat dari dugong. Jadi dugong ini cuma bisa makan di daerah lamun atau hidupnya di daerah situ. Yang mengganggu terancamnya ekosistem lamun ini industri dan pemukiman. Nah, kemudian umumnya kerusakan keanekaragaman hayati secara umum adalah ada beberapa. Yang pertama, laju peningkatan populasi seperti yang diceritakan di awal tadi. Peningkatan populasi pasti akan mengakibatkan banyaknya manusia dan mengurangi habitat alam. Jadi semakin banyak limbah atau semakin banyak luasan yang terkurang. Habis itu penyempitan spektrum produk perikanan. Nah, pertanyaan untuk perikanan. Jadi kan produk-produk perikanan ini kadang-kadang melimpah, tapi banyak juga yang produk-produk lain diproduksi. Jadi begitu harganya tidak sesuai ketika membeli produk lain, harganya turun drastis, jadi pendapatan masyarakat berkurang ataupun eksploitasinya terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah sistem kebijaksanaan ekonomi yang gagal memberikan penghargaan pada lingkungan dan sumber daya. Ini juga saya jadikan kuis kedua, kalau ada yang mau jawab nanti jawab aja di kolom komen. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan ekonomi pada lingkungan dan sumber daya? Kebijaksanaannya tuh kayak apa sih contohnya?
Kemudian yang keempat, ketidakadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan. Di sini maksudnya adalah apabila suatu daerah melakukan sistem komanajemen, tidak meratanya pembagian dari pemimpin yang atas dan pengelola yang bawah. Jadi itu dengan tidak adanya pembagian keuntungan yang sama, maka beberapa pihak tidak ikhlas mengelola ataupun akan mengeksploitasi secara mandiri atau untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, kurangnya pengetahuan dan penerapan. Ya, karena masyarakat di pesisir mungkin atau di sana tidak banyak mengetahui info-info terbaru tentang tata cara pengelolaan sumber daya. Kemudian, 6, sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi. Nah, di sini maksudnya sistem hukum atau kelembagaan adat di Indonesia ini umumnya banyak yang mengutamakan untuk mengeksploitasi sumber daya untuk dijual atau untuk apa, untuk konsumsi atau umumnya dijual lah, daripada mengkonservasikan secara penuh atau melestarikan. Mereka lebih utamakan pemanfaatannya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.